adalah IRD apotek dari Besi buat. Di dalam IRD ini ada beberapa tabel, yaitu ada tabel supply, supplier, obat, karyawan, penjualan, serta pelanggan. Nah, dari tabel supply ini mempunyai relasi dengan supplier, yaitu one to one. Maksudnya adalah satu faktur supply atau satu supply ini hanya bisa dibuat oleh satu supplier saja. Begitupun juga sebaliknya. Nah, di faktur supply ini mempunyai beberapa field. Ada ID supplier, ada ID karyawan, ID obat, serta jumlah pasok. Selanjutnya ada tabel supplier. Di tabel supplier ini memiliki beberapa field. Ada ID supplier sebagai primary key. Selanjutnya ada nama supplier, alamat supplier, dan nomor HP si supplier tersebut. Tabel supplier ini memiliki relasi dengan obat, yaitu many. Maksudnya adalah beberapa supplier ini bisa memasok beberapa obat sekaligus. Begitupun juga dengan obat. Beberapa obat dapat dipasok oleh beberapa supplier sekaligus. Obat di sini memiliki beberapa field, yaitu ID obat sebagai primary key, nama obat, harga obat, serta stok obat. Dan obat ini memiliki relasi dengan karyawan, yaitu one to many. Maksudnya adalah satu karyawan bisa menjual beberapa obat sekaligus. Namun, satu obat hanya bisa dijual oleh satu karyawan saja. Di sini karyawan memiliki beberapa field, ada ID karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, dan nomor telepon karyawan. Dan ID karyawan sebagai primary key-nya. Selanjutnya ada obat dengan pelanggan memiliki relasi, yaitu many to many. Maksudnya adalah beberapa obat bisa dibeli oleh beberapa pelanggan sekaligus. Begitupun juga pelanggan bisa membeli beberapa obat sekaligus. Di dalam tabel pelanggan memiliki beberapa field, yaitu ada ID pelanggan sebagai primary key. Selanjutnya ada nama pelanggannya, ada alamat pelanggan, serta kota. Nah, jika obat tersebut sudah dibeli oleh pelanggan, maka karyawan akan membuat penjualan atau faktur transaksinya. Di sini, satu karyawan hanya bisa membuat satu faktur transaksi saja. Begitupun juga penjualan hanya bisa dibuat oleh satu karyawan saja. Nah, di dalam tabel penjualan tersebut ada beberapa field, yaitu ID pelanggan, ID karyawan, ID obat, jumlah obat, dan total. Membuat contoh query SQL dengan fungsi count. Contohnya kita akan menampilkan count ID supplier di mana jumlah pasoknya lebih dari 30. Baik, kita akan menggunakan fungsi select count. Karena di sini kita ingin menampilkan ID supplier dengan datanya tidak double, kita menggunakan distinct. Data yang ditampilkan itu tidak sama. Distinct ID supplier, karena kita ingin menampilkan ID suppliernya, S ini nama kolom yang akan kita tampilkan, yang dia ini berfungsi untuk menggantikan ID supplier. Kita buat di sini supplier dengan S-nya huruf kapital. From supply, yaitu dari tabel supply, di mana jumlah pasoknya lebih dari 30. Oke, kita run. Oke, di sini sudah diketahui outputnya, yaitu
ID supplier yang memiliki jumlah pasok lebih dari 30 dan tidak menampilkan data yang sama itu berjumlah 4 supplier. Sum jumlah pasok, S ini sebagai pengganti dari jumlah pasok tadi, yaitu kita akan membuat menggunakan quantity from dari tabel supply. Oke, kita run. Oke, ini adalah outputnya, yaitu jumlah pasok dari tabel supply berjumlah 345 dengan nama kolomnya quantity ini. Karena jumlah pasok ini digantikan dengan namanya quantity. Pelanggan, alamat pelanggan, dan juga jumlah dari total penjualan dengan ID pelanggan tertentu. Oke, select pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan juga sum dari total from tabel pelanggan dan penjualan, di mana penjualan data yang menghubungkannya adalah ID pelanggan dengan tabel pelanggan ada ID pelanggan dan pelanggan ID pelanggan. Contohnya ID pelanggan tertentunya kita buat PL335. Oke. Sekarang kita run. Nah, di sini ini adalah outputnya, di mana total ID pelanggan PL335 ini, namanya adalah Lisa, alamat pelanggannya ada Jalan Ahmad Yani, dengan total penjualannya yaitu 240.000. Buat create view, contohnya nama view-nya ada supply medicine dengan nama tabelnya supplier obat karyawan dan juga quantity as select. Nah, supplier ini kita dapatkan dari tabel supplier dengan datanya nama sup. Tabel obat kita dapatkan dari nama obat ini kita dapatkan dari tabel obat dengan datanya nama obat. Karyawan kita dapatkan dari tabel karyawan dengan ID karyawan, dan juga quantity kita dapatkan dari stok obat dikurangi dengan jumlah obat. From ini adalah tabel, isi tabel yang mempengaruhi ini semua. Kita menggunakan tabel supplier, tabel obat, tabel karyawan, supply, serta penjualan.
dan where, di mana yang menghubungkan supply dengan supplier adalah ID supplier, dan yang menghubungkan obat dengan supply adalah ID obat, dan yang menghubungkan supply dengan karyawan adalah ID karyawan, dan yang menghubungkan penjualan dengan obat adalah ID obat. Oke, kita run. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat view dari database apotek ini. Kita lihat. Ini ada tabel supply medicine yang sudah kita buat tadi. Dan ini adalah outputnya dengan field ada supplier, ada obat, ada karyawan, dan quantity. Di sini saya akan membuat beberapa contoh penggunaan dari fungsi max dan count di query SQL. Yang pertama, max. Di sini saya ingin menampilkan harga tertinggi dari total di tabel penjualan dan sekaligus menampilkan nama dari barang yang terjual tersebut. Pertama kita pergi ke SQL. Kita tuliskan select, lalu nama obat, lalu total, selanjutnya from yang mana berarti itu adalah tabel nama dari tabel nama obat dan nama tabel dari kolom total. Nama tabel dari nama obat adalah obat. Nama tabel dari kolom total adalah penjualan. Selanjutnya where, yang mana di tabel penjualan ada kolom ID underscore obat dan di tabel obat ada kolom ID underscore obat juga. Sehingga kondisi di where ini adalah penjualan titik ID underscore obat sama dengan obat titik ID underscore obat. Lalu selanjutnya N penjualan titik total sama dengan buka kurung select max buka kurung total tutup kurung from penjualan tutup kurung titik koma, yang mana saat total ditampilkan, maka yang akan ditampilkan adalah nilai tertinggi dari kolom total yang berada di tabel penjualan. Kita jalankan. Inilah hasil dari query yang kita buat tadi. Di sini kolom total ada 600.000, yang mana itu adalah nilai tertinggi dari kolom total tersebut yang berasal dari tabel penjualan.
nama obat ini berasal dari tabel obat. Glimepiride adalah nama obat dari nilai tertinggi yang berasal dari kolom total tersebut. Ini saya akan menggunakan fungsi max juga, tapi ini berasal dari satu tabel saja. Kita pergi ke SQL, lalu ketikkan select, lalu max, buka kurung, kolom yang kita cari yaitu stok obat, tutup kurung, lalu from tabel obat. Kita jalankan. Inilah hasil dari query yang kita jalankan tadi. Nilai tertinggi dari kolom stok obat itu adalah 50. Untuk melihat nilai terendah jumlah pasok dari tabel supply pada ID supplier PS431, maka bisa kita gunakan fungsi min. Di sini kita hanya menggunakan satu tabel, yaitu tabel supply. Maka bisa kita ketikkan select min jumlah pasok, tabel supply, kolom ID supplier, from tabel supply, di mana yaitu where tabel supply, kolom ID supplier sama dengan PS431. Maka nilai terendah jumlah pasok yaitu 30 pada ID supplier PS431. Sedangkan untuk melihat rata-rata jumlah pasok dari tabel supply pada ID supplier PS431, maka bisa kita gunakan fungsi AFG. Di sini kita hanya menggunakan satu tabel, yaitu tabel supply. Maka bisa kita ketikkan select AFG jumlah pasok, tabel supply, kolom ID supplier, from tabel supply, where supply ID supplier sama dengan PS431. Maka nilai rata-rata jumlah pasok yaitu 38,3333 dari ID supplier PS431. Untuk melihat rata-rata jumlah pasok dari tabel supply dan tabel supplier pada ID supplier PS431, maka bisa kita gunakan fungsi AFG. Di sini kita menggunakan dua tabel, yaitu tabel supply dan tabel supplier. Lalu kita ketikkan select tabel supply, kolom ID supplier, tabel supplier, kolom alamat supplier, tabel supplier, kolom nomor HP, AFG jumlah pasok, from tabel supply dan tabel supplier, where tabel supply,
kolom ID supplier sama dengan tabel supplier, kolom ID supplier, and tabel supply kolom ID supplier sama dengan PS431. Lalu nilai rata-rata jumlah pasok dari ID supplier PS431 yaitu 38,3333 dengan alamatnya Jalan Hayam Wuruk dan nomor HP-nya 876589323. Untuk melihat nilai terendah jumlah pasok dari tabel supplier pada ID supplier PS431, maka bisa kita gunakan fungsi min. Di sini kita menggunakan dua tabel, yaitu tabel supplier dan tabel supply. Lalu kita ketikkan select tabel supply, kolom ID supplier, tabel supplier, kolom alamat, tabel supplier, kolom nomor HP, min, jumlah pasok, from tabel supply dan supplier, where tabel supply kolom ID supplier sama dengan tabel supplier, kolom ID supplier, and tabel supply kolom ID supplier sama dengan PS431. Maka nilai terendah jumlah pasok dari ID supplier PS431 yaitu 30 dengan alamat supplier Jalan Hayam Wuruk dan nomor HP 876589323.